Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngulik topik yang sering bikin penasaran nih. Seni dan ilmu membaca orang lain. Anda pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya tuh bisa ngebaca pikiran atau perasaan orang lain? Kayak punya indera keenam gitu ya? Iya ya, kayak cenayang ya kadang-kadang rasanya. Iya. Nah, panduan kita kali ini tuh dari kutipan buku Patrick King, judulnya Read People Like a Book. Misi kita bareng-bareng di sini apa? Yaitu ngebongkar dasar-dasar kemampuan ini. Tapi, yang nggak kalah penting juga, kita mau coba sadari, kenapa sih cara kita selama ini tuh mungkin kurang pas gitu. Plus, tantangannya buat tetap objektif pas lagi nyoba memahami orang. Betul. Tujuannya sih jelas ya, biar komunikasi Anda lebih lancar, lebih peka sama isyarat-isyarat yang mungkin tersembunyi, dan ya, biar lebih nyambung aja sama orang yang beda sama kita. Ini bukan sihir loh, tapi beneran skill yang bisa diasah. Nah, ini poin yang penting banget di awal. Kemampuan ini tuh bukan bakat mistis atau apa ya, tapi lebih ke keterampilan. Skill yang dibangun dari observasi yang teliti, terus kita juga perlu paham pola-pola perilaku manusia. Anggap aja gini, setiap orang itu kayak kotak hitam. Kita kan nggak bisa lihat langsung isinya, ya kan? Hmm. Pikiran, perasaan, niat dia tuh apa. Nggak bisa, iya. Yang bisa kita lakuin itu ya mengamati bagian luarnya aja. Apa yang dia omongin, ekspresi mukanya gimana, gerak-gerik badannya, tindakannya. Jadi tujuan kita tuh belajar ngerumusin tebakan terbaik lah, berdasarkan data-data yang kelihatan mata ini. Gimana caranya ngumpulin data yang bagus, terus nganalisisnya juga pakai cara yang cerdas. Oke, oke. Mari kita mulai dengan jujur-jujuran dikit nih. Banyak dari kita mungkin ngerasa udah lumayan jago lah ya baca orang. Sering ya ngerasa gitu? Iya kan? Tapi coba deh ingat-ingat lagi, seberapa sering sih kita beneran ngecek ulang asumsi awal kita? Jangan-jangan kita ini kejebak sama yang namanya confirmation bias. Nah, itu dia. Iya kan? Itu loh, kecenderungan kita buat lebih ingat pas tebakan kita bener, tapi gampang banget lupa pas salah. Atau ya mungkin kita emang nggak pernah usaha nyari tahu, bener nggak sih penilaian gue soal si A kemarin? Nggak ada feedbacknya gitu ya? Betul. Jadi penting banget buat mulai dengan sikap yang lebih terbuka. Ngakuin aja kalau selalu ada yang bisa dipelajari. Justru kalau kita ngerasa udah paling ahli, wah itu bisa jadi penghalang terbesar. Sikap itu jadi fondasi yang krusial banget. Karena seperti yang diungkap di buku ini nih, ada beberapa rintangan gede yang sering banget bikin kita salah baca orang. Rintangan pertama yang paling dasar itu nggak merhatiin konteks. Oke, konteks. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini deh, Anda lagi ngobrol sama temen, terus Anda lihat matanya dia ngelirik ke atas. Langsung mikir, wah dia bohong nih, gitu. Bisa jadi kepikiran gitu sih. Nah, tunggu dulu. Bisa jadi dia cuma ngelihat ada cicak di langit-langit, atau lagi nyoba ingat sesuatu. Satu isyarat doang, tanpa tahu situasinya apa, itu belum berarti apa-apa. Ah, oke oke. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan cuma dari sepotong informasi. Masuk akal. Jadi, satu lirikan mata atau satu kata yang kedengeran aneh itu belum cukup ya? Belum cukup sama sekali. Dan ini nyambung ke rintangan kedua. Kita butuh pola, bukan cuma satu kejadian. Analisis perilaku itu kayak kerjaan detektif. Perlu ngumpulin banyak petunjuk yang ngebentuk pola. Bukan cuma satu sidik jari ya? Persis. Lihat orang diam aja di pojok pas pesta sekali, itu nggak otomatis berarti dia introvert. Mungkin dia lagi nggak enak badan aja kan? Bisa jadi. Tapi kalau di berbagai situasi sosial, dia selalu milih nyendiri. Nah, itu baru deh jadi semacam pola yang ngasih petunjuk. Kita nyari trennya, konsistensi perilakunya gimana. Oke, jadi cari polanya bukan insiden tunggal. Lanjut, apalagi? Rintangan ketiga yang juga sering kelewat, apalagi di zaman sekarang ya, yang makin global, itu konteks budaya. Isyarat nonverbal itu nggak semuanya universal loh. Maksudnya? Ya, contoh gampang deh, kontak mata. Di beberapa budaya barat, kalau orang hindarin kontak mata bisa dianggap nggak jujur atau nggak niat. Iya, sering denger gitu. Tapi, di banyak budaya Asia, kontak mata yang terlalu lama atau terlalu intens itu malah bisa dianggap nggak sopan bahkan kayak nantangin. Atau anggukan kepala deh, di kita artinya iya, di tempat lain bisa jadi artinya enggak. Wah, bener juga ya. Jadi latar belakang budaya orang yang kita amati itu ngaruh banget ke makna isyaratnya dia. Wah, ini penting banget sih buat ingat. Apalagi kalau kita sering interaksi sama orang dari latar belakang beda ya. Oke, selain konteks, pola, budaya, apalagi nih yang sering bikin kita salah? Yang keempat ini krusial banget, gagal nentuin garis dasar atau baseline perilaku normal orang itu.
Perilaku seseorang itu baru punya arti kalau kita bandingin sama cara dia biasanya bersikap gimana. Garis dasar ya? Maksudnya gimana tuh baseline? Contoh di buku nih, ada rekan kerja baru, dia ramah banget sama Anda. Banyak senyum, sering muji, kontak matanya intens. Anda mungkin mikir, wah dia naksir gue nih. Bisa jadi JR ya? Nah, tapi gimana kalau ternyata dia emang begitu ke semua orang? Kalau itu baseline-nya dia, ya keramahan itu bukan berarti ketertarikan khusus ke Anda. Kita perlu tahu dulu, gimana sih dia kalau lagi normal, kalau lagi seneng, sedih, gugup, baru deh kita bisa interpretasi kalau ada perilaku dia yang menyimpang dari biasanya. Jadi kayak perlu dikalibrasi dulu gitu ya, ngertiin normalnya si orang ini gimana. Tapi ini kedengarannya agak susah ya, apalagi kalau baru kenal. Emang butuh waktu dan observasi lebih. Dan ini nyambung banget sama rintangan kelima, yang mungkin paling susah diatasi. Pengaruh dari diri kita sendiri, bias pribadi. Ini titik buta kita. Bias pribadi. Iya, kita bisa aja yakin banget kalau seseorang itu nggak jujur sama kita. Tapi kita lupa nanya ke diri sendiri. Jangan-jangan emang saya lagi moodnya curigaan aja hari ini. Hmm. Atau jangan-jangan saya punya pengalaman buruk di masa lalu sama orang yang mirip dia, jadi saya otomatis aja gitu asumsinya negatif. Proyeksi kita, asumsi kita, ketakutan kita, harapan kita, itu semua bisa ngewarnain kacamata kita pas ngelihat orang lain. Tanpa kita sadar diri, analisis kita soal orang lain itu bisa jadi lebih banyak tentang isi kepala kita sendiri daripada tentang orang itu. Wah, dalam nih. Ini menarik banget. Gimana kalau kita coba terapin semua ini ke satu contoh biar lebih kebayang? Di buku kan ada skenario wawancara kerja tuh. Anggap aja Anda lagi wawancara kandidat. Oke, boleh. Nah, Anda lihat nih, kandidatnya ngomong agak cepet, kelihatan gugup, duduknya tegang gitu di ujung kursi. Kalau pakai kacamata biasa, mungkin langsung cap, wah kurang pede nih orang. Reaksi awal mungkin gitu ya. Tapi kalau kita ingat soal konteks, wawancara kan memang bikin gugup ya, jadi ya wajar aja. Itu belum tentu nunjukin dia aslinya gimana. Betul, konteksnya penting. Terus dia cerita soal mantan bosnya yang menurut dia terlalu banyak nuntut, dia lebih suka kerja mandiri. Pikiran kita bisa aja langsung, wah susah diatur nih. Bisa jadi asumsi ke sana. Tapi kan kita belum tahu baseline dia. Jangan-jangan dia emang tipe proaktif dan mandiri. Nah, belum tentu negatif artinya ya. Terus Anda tanya soal kuliahnya. Dia cerita semangat banget soal proyek riset independennya, tapi dia juga nyebutin kerjasama yang erat sama dosen pembimbingnya. Nah, mulai kelihatan nih ada pola. Dia ternyata bisa kok kerja di bawah arahan, asal kerjanya emang menarik buat dia. Ini bukan isyarat tunggal lagi. Mulai ada gambaran yang lebih utuh ya. Dan satu lagi, jangan lupa pengaruh diri sendiri. Mungkin cara Anda bertanya, nada suara Anda yang berat, atau postur Anda yang tegap, itu yang bikin dia tambah gugup. Bisa jadi pengaruh dari si pewawancara. Jadi, analisis yang bagus itu ya gabungin semua. Lihat konteksnya, cari polanya, ingat budaya kalau relevan, bandingin sama baseline kalau udah ada datanya, dan yang paling penting, sadar sama bias pribadi kita. Ini bukan sekedar nyocokin orang sama stereotip di kepala kita. Tepat sekali. Contoh itu nunjukin banget betapa berlapisnya proses ini ya. Nggak sesimpel lihat satu tanda terus langsung jeder, kesimpulan. Benar, kompleksitas ini nih yang bawa kita ke masalah berikutnya, soal objektivitas. Pernah nggak sih Anda ngalamin lagi ngobrol rame-rame sama teman-teman, besoknya pas cerita lagi soal kejadian kemarin, kok ingatan atau interpretasi tiap orang bisa beda-beda banget? Sering banget itu. Iya kan? Misalnya si A bilang, kemarin si B tuh jelas banget loh flirting sama si C. Tapi si D nyaut, masa sih? Perasaan biasa aja ramahnya. Padahal mereka di tempat dan waktu yang sama persis. Kok bisa gitu ya? Nah, itu fenomena yang umum banget. Ada beberapa penjelasan sih, salah satunya, kayak yang disinggung di sumber kita juga, itu karena dominasi komunikasi nonverbal. Ada statistik populer nih, walaupun angka pastinya sering diperdebatkan ya, tapi idenya penting. Yang nyebutin kalau pengaruh kata-kata dalam komunikasi tatap muka itu relatif kecil. Mungkin cuma sekitar 7% aja. Cuma 7%? Serius? Iya, sebagian besarnya itu justru datang dari nada suara, sekitar 38%, sama bahasa tubuh, sekitar 55%. Wow! Angka ini ngingetin kita, seringkali kita terlalu fokus sama apa yang diomongin, tapi kurang peka sama gimana cara ngomongnya dan apa yang dilakuin badan pas lagi ngomong.
Padahal di situ seringkali pesan yang sebenarnya tersembunyi. Gampang banget salah interpretasi kalau cuma dengar kata-katanya doang. Oke, jadi karena sebagian besar komunikasi itu bukan kata-kata, ruang buat interpretasi yang subjektif jadi lebih gede gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ditambah lagi faktor kedua yang bikin objektivitas itu susah, kemampuan alami kita buat ngebaca orang itu ternyata beda-beda. Sumber kita menyebutin satu tes menarik, namanya Reading the Mind in the Eyes Test. Ini dikembangin sama Simon Baron-Cohen. Oh, pernah dengar kayaknya. Tes lihat mata itu ya? Iya, betul. Tes ini ngukur seberapa akurat orang nebak kondisi emosi orang lain cuma dari lihat foto bagian matanya aja. Hasilnya, nunjukin ada rentang skor yang lumayan lebar. Rata-rata skornya itu biasanya sekitar 26 dari 36. 26 dari 36. Nah, ini nunjukin kalau nggak semua orang punya tingkat kepekaan yang sama buat ngebaca isyarat emosi halus, bahkan cuma dari mata. Kita mungkin ngerasa jago, padahal ya belum tentu juga. Kalau Anda penasaran, tes ini bisa dicari kok, terus dicoba online. Wah, menarik juga itu. Jadi ada semacam alat ukurnya ya, walau terbatas. Ya, meskipun tentu aja tes kayak gini punya keterbatasan ya. Kosakata emosi yang kita punya, latar belakang budaya kita, itu semua bisa ngaruh ke hasil. Dan tes ini cuma ngukur satu aspek yang super spesifik, baca mata, bukan kecerdasan sosial secara keseluruhan. Tapi intinya gini, karena kemampuan kita beda-beda dan kita bisa salah, skor 26-36 itu kan artinya masih ada sekitar 28% kemungkinan salah tebak cuma dari mata aja. Kita nggak bisa 100% percaya gitu aja sama insting pertama. Perlu ada usaha sadar buat terus mempertanyakan asumsi kita, cari data pendukung lain, biar lebih dekat ke objektif. Oke. Jadi pesannya nih kalau nanti Anda iseng nyoba tes itu, terus skornya biasa aja, ya jangan langsung minder ya. Itu bukan vonis akhir buat kemampuan sosial Anda secara keseluruhan. Betul sekali. Di dunia nyata, kan kita dapat informasi jauh lebih banyak ya. Ada postur, gerak-gerik seluruh badan, ada suara, konteks obrolannya gimana, sejarah hubungan kita sama orang itu gimana. Anda mungkin jauh lebih jago ngerangkai semua petunjuk itu jadi satu kesatuan. Pastinya lebih kompleks datanya. Dan kabar baiknya nih, kayak yang udah disinggung tadi, keterampilan ngebaca orang ini, termasuk empati dan kepekaan sosial, itu bisa dikembangin loh, bukan sesuatu yang harga mati. Bisa dilatih ya. Iya, jadi mungkin tes tadi bisa jadi semacam cek awal atau baseline pribadi Anda. Nanti setelah coba praktekin observasi yang lebih teliti, lebih sadar konteks, coba tes lagi. Siapa tahu kan ada peningkatan? Bisa jadi benchmark pribadi ya. Nah, kalau gitu apa nih rangkuman penting dari obrolan kita sejauh ini? Pertama, jelas ya, ngebaca orang tuh keterampilan, bukan sihir, dan bisa dipelajari. Sip. Kedua, kita sering salah langkah karena kejebak sama hal-hal tadi. Abai sama konteks, fokus ke satu isyarat doang, lupa faktor budaya, nggak punya kalibrasi atau baseline, dan terutama nggak sadar sama bias diri sendiri. Jebakan-jebakan umum itu ya. Betul. Ketiga, mencapai pemahaman yang benar-benar objektif itu tantangan gede karena komunikasi nonverbal tuh dominan banget dan kemampuan kita buat nafsirinya juga beda-beda. Iya, itu tantangannya. Dan kalau kita simpulkan lagi ya, intisari dari sumber kita. Ingat, mayoritas komunikasi itu nonverbal. Apa yang keucap seringkali bukan bagian terpenting dari pesannya. Nonverbal itu kunci. Selalu pertimbangkan konteks. Lihat kumpulan isyarat, bukan satu aja. Perhatiin budaya asal orangnya, dan coba deh tentuin baseline perilaku normal orang itu sebelum menilai. Konteks, pola, budaya, baseline. Oke. Dan yang paling mendasar banget nih, kunci jadi pembaca orang yang andal, itu justru dimulai dari memahami diri sendiri. Kenali bias Anda, harapan Anda, nilai-nilai Anda, apa sih yang sebenarnya ngedorong cara Anda ngelihat dunia dan orang lain. Kenali diri sendiri dulu ya. Ya. Terakhir, ya mengetahui di mana posisi Anda sekarang dalam hal kemampuan ini, mungkin lewat refleksi atau iseng coba tes tadi, itu bisa jadi langkah awal yang bagus buat berkembang ke depannya. Oke, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran ini buat direnungin bareng-bareng. Kalau kita tahu betapa gampangnya bias pribadi kita, ketakutan kita, harapan kita, luka masa lalu kita ikut campur dalam cara kita menilai orang lain, seberapa sering sih sebenarnya penilaian kita tentang sebuah interaksi sosial itu lebih merupakan cerminan diri kita sendiri ya kan dibanding kenyataan objektif di luar sana? Pertanyaan reflektif yang bagus.
Kira-kira gimana ya kesadaran soal ini bisa ngubah cara Anda ngedeketin atau ngerespon orang lain mulai besok? Demikian pembahasan kita kali ini tentang fondasi dan juga jebakan-jebakan dalam memahami orang lain. Semoga ada percikan pencerahan dan jadi bahan renungan buat Anda ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.